Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di pelajaran ke-15 tentang waktu-waktu sholat wajib. Ya. Masih ingat ya, sholat wajib itu ada 5, apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan kepada kita, ya, inna sholata kana alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat-sholat yang wajib itu sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah bagi kaum mukminin. Jadi sholat 5 waktu itu ada ketentuan waktu-waktunya, kapan kita harus melaksanakan sholat subuh, kapan zuhur, kapan asar, dan seterusnya. Jadi tidak semau-maunya. Dan ingat ya pembahasan sebelumnya bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu apa? Dikerjakan ketika sudah masuk waktu sholat. Baik. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, penetapan waktu-waktu sholat itu pada hakikatnya berpedoman dengan matahari. Ya, bukan dengan jam. Jadi jam itu misalnya zuhur jam 12 itu sebatas pendekatan saja. Ya kurang lebih jam sekian lah begitu. Tapi kepastian waktu sholat itu dengan menggunakan apa? Matahari. Ya. Maka di sini kita lihat waktu subuh. Waktu subuh itu dimulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Itu waktu sholat subuh. Ya. Terbit fajar pertama itu bentuknya apa? Terangnya itu ke atas. Nanti akan gelap lagi. Kalau fajar kedua itu terangnya itu melintang ke utara selatan. Nanti kalau ditunggu akhirnya apa? Semakin terang terbit matahari. Ya. Jadi waktu sholat subuh dimulai kapan? Terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Adapun waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari, dikenal dengan istilah zawal. Jadi matahari itu sudah tergelincir ke arah barat. Satu benda itu sudah ada bayangannya di sebelah timur, ya, sampai bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda aslinya. Jadi kalau misalnya ada satu tongkat ditancapkan tingginya 1 meter, maka ketika sudah ada bayangan tongkat di sebelah timurnya, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Selesainya kapan? Ketika panjang bayangan tongkat itu juga 1 meter, seperti panjang tongkat pada aslinya. Kemudian waktu sholat asar dimulai setelah habis waktu zuhur. Yaitu kapan? Ketika bayangan benda melebihi benda aslinya. Sampai kapan? Ya, sampai matahari berwarna kekuningan. Itu waktu afdol. Ya, waktu daruratnya ya sampai matahari tenggelam. Kemudian waktu maghrib dimulai dari tenggelamnya matahari sampai hilang warna kemerahan yang ada di langit. Kan biasanya matahari tenggelam itu di ujung-ujung langit itu ada apa? Warna-warna merah itu. Maka ketika warna merah itu sudah hilang, berarti sudah habis waktu sholat maghrib. Adapun waktu isya itu dimulai dari hilangnya warna merah di langit sampai pertengahan malam. Nah, pertengahan malam itu bukan berarti jam 12 loh ya. Karena nanti tergantung, misalnya kalau kita mau menggunakan jam, ya maghrib itu jam berapa, subuh itu jam berapa. Nah, kemudian dibagi 2.
Jadi misalnya maghrib sampai subuh itu ada 10 jam misalnya, maka berarti setengahnya kan 2. Jadi pertengahan malam itu apa? Dimulai dari jam 6 ya sampai ditambah 5 jam ke depan. Itu waktu yang paling afdal untuk sholat isya. Ya, ada waktu daruratnya ya sampai terbit subuh. Nah, kemudian hal-hal yang bisa membantu untuk sholat tepat waktu. Ya, pertama adalah apa? Kita mengingat keutamaan sholat di awal waktu. Jadi ini termasuk amalan yang paling utama, yang paling dicintai Allah setelah iman kepada Allah, yaitu sholat di awal waktu. Kemudian hal yang kedua adalah apa? Bersegera. Seperti di pelajaran kemarin, Rasul, para sahabat dan para ulama begitu mendengar adzan mereka langsung berangkat ke masjid. Tidak menunda-nunda, karena kalau menunda nanti akhirnya jadinya kita terlambat. Kemudian apa? Usahakan menunggu waktu sholat. Jadi misalnya ketika kita tahu sebentar lagi mau masuk waktu sholat, ya kita tunggu. Ya kita tunggu. Nah, jadi nanti berkenaan dengan sholat, memang ada orang-orang yang semangat menjaga sholat, ada juga yang meremehkan. Nah, ya, jadi ini hal-hal yang bisa membantu kita dalam melaksanakan sholat. Adapun perkara yang menghalangi dari mengerjakan sholat tepat waktu, itu kebanyakan yang pertama apa? Menunda. Nanti belum azan, begitu azan baru azan, belum qomat, nanti akhirnya terlambat kita. Jadi jangan menunda-nunda. Kemudian yang kedua, malas. Ya, malas. Kemudian yang ketiga, lupa dengan keutamaan dan janji Allah Ta'ala. Bahwa orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Maka ingat, perintahnya itu adalah iqamatus sholat, menegakkan sholat. Ya, di antara bentuk menegakkan sholat, yaitu kita apa? Melaksanakan sholat di awal waktu. Nah, demikian mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberikan taufik, membimbing kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholat dan tepat di awal waktu kita mengerjakan sholat yang 5 waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.